yang kakak doain, kakak sebelum bertemu sama dia pun kakak udah doain jodoh kakak, misalnya kayak ya Allah, misalnya kan ya ini dan yang di info dari kakak itu sebelum kakak buka emang udah kayak gitu ha. Apa yang kakak doain gitu, dia orangnya kayak gini Mel, nih. Jadi doa kakak tuh persis seperti doa kakak. Hampir 90% ada. Wow. Kalau kakak ibarat hidup dengan doa aja, serius Kakak? Serius. Nah betul. Jadi sampai gini. Sekarang pun nanti ya kalau misalnya kakak udah nikah baru kakak bisa bilang 100% yang kakak list itu tuh semua ada sebelum kakak ketemu sama dia. Kakak tuh kalau ada pengen sesuatu pun pasti yang ya kayak itu lah, menulis gitu. Ya Allah pengen ini. Kak, coba kakak spill. Kayaknya menurut adik kayaknya keyakinan kakak sih kuat. Memang iya. Iya kak. Kakak gimana kak caranya kakak berdua kemudian kakak yakin dengan kuat kalau itu bakalan gini? Bakalan apa? Kakak nggak tahu kalau bakalan ke depannya dia jodoh atau enggak. Cuma dari apa yang kakak doakan banyak di dia gitu. Iya, maksud adik gini loh. Kan kakak bilang tadi kan, kakak tuh kan tadi sepele, kakak tuh hidup dengan doa aja nyo kata-kata itu. Apa maksud kakak dengan ucapan itu? Aku belum pernah dengar dari siapapun. Maksudnya, iya nggak tahu ya, kakak doa. Kakak bergantung sama doa kakak aja gitu. Kakak yakin aja sama doa kakak. Nanti Allah tuh bakal menuntun kita ke doa itu gitu. Paham nggak? Ada sih orang bilang kita hidup berdasarkan doa kita gitu ha. Karena yang ngasih kita kesempatan berpikir untuk berdoa itu kan Allah juga gitu. Jadi makanya, ini doaku terkabul, ini doaku. Makanya ada yang kayak gitu. Karena Allah ngasih kayak apanya, kayak clue-cluenya ya bisa jadi kayak gitu. Supaya kita doain kayak gini, supaya doain kayak gini kan Allah juga. Nggak sih? Kakak susah menjelasinnya. Iya, ada ngerti. Tapi gini kakak, berarti kakak tuh termasuk orang yang sangat getol dalam berdoa kak. Itu maksudnya? Iya, kakak detail dalam berdoa. Detail kakak. Tapi kakak kalau secara lisan kakak mudah bosan. Kakak lebih suka ke tulisan. Oke, itu kan metode aja kan. Intinya kakak doa, kakak detail kakak buat kan. Apalagi setelah kakak berdoa, apalagi kalau kakak lakukan? Setelah kakak berdoa dengan detail, kakak seyakin doa itu akan terkabul. Enggak, yakin tuh ya pasti kita berprasangka baik nggak sih sama Allah. Intinya ke diri kita aja berserah. Berarti kakak ngapainnya tuh kayak kita ngirim proposal nggak sih sama Allah ibaratnya gitu kan. Kalau misalnya ini baik menurut Allah pasti di ACC, kalau nggak ya udah kayak gitu aja kakaknya. Nggak tunggu doanya, ya udah biarin aja gitu. Iya benar. Kalau kita tunggu lama bakal seolah-olah kita memaksa doa itu. Iya, seolah-olah kita memaksakan kehendak kita. Kita seolah-olah memaksakan kemauan kita tanpa kita tahu itu Allah ridho apa enggak gitu ya. Iya. Kak gini ya, sebenarnya kakak tuh pinter loh kak dalam ini kak. Hanya saja kakak tuh merendahkan diri kakak dalam menjelaskan. Buktinya aku nyampe. Iya nggak apa-apa kakak menjelaskan. Nah ini buktinya sama kayak yang kakak waktu ketika podcast. Kakak bilang apa tuh kakak bilang tuh? Buat aja lah kayak gitu kakak bilang. Pasti ini kakak bilang kayak gitu. Itu kena loh dia adek. Tapi kakak merasa kalau kakak tuh nggak pandai menjelaskan. Tapi akhirnya kenapa masuk? Berarti kok hebat. Enggak loh kak, nggak pandai kakak hanya merendahkan diri kakak aja loh kak. Enggak. Buktinya tuh kakak tuh kalau apa sering ini tuh udah kecepatan duluan, paham? Jadi ngomongnya tuh lompat gitu. Oh sama kita tuh kakak. Kalau di sini tuh udah selesai iya, kan, tapi di mulut itu ini belum kan? Iya. Sama kita tuh. Lompat. Oh tidak sistematis jadinya iya. Ya. Tapi kalau ditulis tuh lebih runtun dia, lebih ngerti gitu mah. Kalau kakak lebih, kalau misalnya menasihati orang enak lebih dari tulisan daripada lisan. Lisan kakak nggak masuk, nggak pandai. Metodenya aja berarti ya kita yang berbeda. Kalau adik dia lebih ke lisan nggak sih? Iya ngomong, adik ke ngomong kak. Kalau tulisan adik kurang. Tapi adik kalau misalnya pun biar tersistematis kan adik lompat-lompat juga kayak kakak kan. Lebih cepat pikiran daripada lisan kita kan. Adik tulis poin-poinnya kak, kayak gitu. Berarti sama kita tuh kak lompat-lompat juga, lebih cepat otak kita kan daripada lisan kita. Makanya kalau kakak ngomong sama orang pasti kakak ngerti maksudku gitu ha. Karena kadang kecepetan gitu ha. Ngerti, aku ngerti. Terlalu jauh kan? Iya. Tapi kak ya, Kak Rina juga bilang kalau kakak tuh berdoa tuh apa rewel katanya. Jadi kata Kak Rina gitu, kayaknya Syamel tuh amalan dia tuh kayaknya dia tuh berdoa tuh rewel katanya kayak gitu. Iya memang. Jadi iya. Gini kak, semua orang itu menurut adik, setiap orang tuh pasti ada keunikannya tersendiri gitu. Ada ibadah yang kita tuh beda dari orang lain gitu. Kalau Kak Alina kan dia menolong orang lain tuh dia ringan kan, kayak gitu kan. Terus ada yang dia menolongnya melalui dia menasehati,
ya kan, kayak, atau ya menasihati gitu kan, kayak Kak Mawar beda lagi kali dia membagikan ilmu kayak gitu. Setiap orang tuh kan beda amalannya kayak gitu. Jadi itu yang mungkin yang pengen adik dapat dari kakak itu gitu, pengen adik tahu dari kakak itu apa amalan kakak kayak gitu. Nggak ada sih, biasa aja kakak. Ya pasti ada kak. Cuma kan udah iya jadi kayak mana diri kakak kayak gini ya udah, kayak mana kakak mau minta tuh ya udah kayak gitu ha. Berarti kak pasrahkan semua sama Allah ya kak? Iya. Mudah-mudahan Allah jaga hati ya. Kita nggak tahu, kadang juga udah ada titik down juga. Tadi adik kena loh yang kakak bilang tuh. Tadi kakak bilang tuh kayak yang EPP itu sebenarnya Allah aja itu, orang kakak bilang serahkan aja sama Allah kak. Iya, emang iya kita nggak bisa bangsa deh. Betul. Karena ini kak, adik itu kayaknya adik terlalu mempertuhankan usaha adik sih. Iya nggak boleh kayak gitu sebenarnya. Yang penting konsepnya ya, yang apa kakak? Yang kakak misalnya ini kita di inilah ya di TikTok ibaratnya gitu kan, iya. Di konten posting aja terus, Allah tuh nggak sekarang cuma dikumpulin sama Allah gitu hasil kita tuh, kakak gitu bikinnya, makanya kakak apa pokoknya posting aja terus, misalnya satu kita posting kan, nanti hasilnya itu memang nggak nampak, cuma dikumpulin sama Allah tuh, nanti one day kan bakal meledak gitu ha, yakin aja lah. Kalau belum ya udah, santai aja. Aku nggak terlalu pusing sih, walaupun ada kadang pusing-pusingnya kan, namanya juga manusia gitu kan. Misalnya pendapatan kurang atau apa gitu, ya udahlah kayak mana lagi, balik lagi rezeki udah ada yang ngatur gitu. Apalagi misalnya dia orang spill gitu kan, penghasilan dia sekarang lagi ini, ya udah berarti rezeki dia dulu gitu mah. Paling nggak kalau misalnya ya Allah aku juga kayak gini nanti kan, kayak gitu aja. Oh gitu kakaknya. Iya. Kayak gitu, ngomong kayak gitu lah rewel. Kakak kalau misalnya pengen kali gitu, ya gitu sampai nangis kakak minta ya. Itu mungkin kurang diadik kak. Nah nggak bisa, kakak tuh bilang sama ya Allah aku nggak bisa ngandelin diriku sendiri gitu, nggak bisa aku doh kayak gitu ha, nggak bisa aku doh ya Allah kayak gitu sampai kakak. Sedangkan kakak aja berhubungan interaksi sama orang tua kan agak kurang, kemarin kan ada Slack juga kan, jadi kakak bilang ya Allah kan aku bilang kalau bisa bimbing aku, ya Allah kenapa jadi kayak gini kayak gitu ha, bimbing aja kenapa sih kok bisa kayak gini kayak gitu kakak. Bener loh kak. Kalau apa tuh rewel aja mau tahu dong, kakak nggak punya dong, kakak nggak bisa, masalah kakak tuh nggak ke orang gitu ha, makanya kakak aman. Mungkin dengan mengeluarkan itu kakak lebih ke apa aja sih, ngadu aja gitu ha. Sama Kak Rina aja kalau paksa Kabi itu, kakak nggak suka masalah kakak tuh orang tahu gitu ha. Apapun yang terjadi sama kakak, sampai mama kakak aja sering bilang kalau misalnya ada apa cerita sama mama, cerita adik kakak tuh pun cerita sama mama, bukannya apapun dalam hidupnya cerita. Kalau kakak nggak bisa, nggak tahu kenapa. Ya beda Sama orang nggak bisa kakak dong. Ya sama aku juga kak, aku juga agak terkenal sama Kalau orang kan ada bisa umbar sana umbar sini. dia minta solusi kan. Adik pun kadang-kadang minta solusi pun gak sedetail itu dia ceritakan masalah. Karena adik yakin kalau misalnya nggak tahu, dia nggak terlalu terbuka sih Sama masalah kayak gitu tuh. Nggak, tapi kayaknya itu kali yang kurang di aku tuh kak. apa? Ya, kayak gitu nih, kalau kayak kakak kan gitu kan, ya Allah nggak bisa aku gitu. Iya aku emang kayak gitu. Kalau adik itu mungkin karena aku terlalu mempertuhankan, terlalu bergantung kepada Usaha diri sendiri, sehingga kayak tadi itu tidak ada detachment gitu loh kak. Kalau misalnya aku gagal, berarti aku nih karena kurang usaha kau ini gitu. Dan satu lagi, ketika aku misalnya melakukan itu, aku yakin itu akan berhasil ketika aku berusaha. Harusnya kan enggak dong, harusnya aku yakin kalau Allah ridho pasti Allah kasih gitu loh kak. Iya kan, di situ rasaku di situ intinya prasangka baik dulu sama Allah gitu. Iya bener. Jadi kak, karena aku terlalu menuhankan usaha sendiri, menyandarkan kepada usahaku, aku nggak berprasangka baik kak terhadap apa yang aku lakukan kak. Iya. Jadinya aku mudah down gitu kak. Karena aku yakin, karena aku tahu orang lain ada usahanya yang lebih keras, ngerti nggak? Gini, karena aku meyakini segala sesuatu itu berdasarkan pada usaha kita. Ketika aku lihat orang lain itu lebih baik daripada aku, maka aku nggak yakin lagi dengan yang kulakukan itu, gitu kak. Bener. Iya nggak sih? Kalau kakak nggak bisa meyakini kepada Allah, ya kalau dia bisa, oh berarti aku bisa kayak gitu kan. Kalau dia dikasih, kan rezeki udah diatur kayak kakak bilang tadi itu. Itulah kak mungkin kesalahan kak. Karena berarti cepat down deh, cepat kak. Kayak ini contoh misalnya kan, makanya kenapa kayak misalnya aku kayak gitu, aku berusaha nih kan kak. Kalau kakak kan usaha udah lepaskan aja, kakak berusaha baik, nanti Allah kasih, Allah kumpul kayak gitu kan. Aku usaha kan. Kalau aku nggak, misalnya aku usaha kan kak, terus aku tengok orang lain dia lebih gitu. Aku misalnya anggap gini ya, aku kerja 8 jam, misalnya contoh ya, aku kerja kan 8 jam, aku tengok
orang lain kerja 12 jam, aku yakin semua rezeki itu bakalan ke dia, aku udah kalah gitu. Itu yang salah kan Kak, itu kan tauhid tuh kan Kak. Nggak tahu Kakak, iya ke tauhid. Tauhid dong Kak, tauhid tentang rezeki kan. Kayak gitulah Kak kayaknya Kak. Makanya kayak enak Kak, tadi Kakak bilang tuh nggak bisa aku ya Allah, harusnya kayak gitu dong. Iya, Harusnya aku lakukan dengan semampuku, ya Allah segini mampuku ya Allah. Nggak bisa aku mengatur di luar dari ini gitu kan. Iya, terserah lah lagi. Kakak emang kayak gitu, kakak nggak terlalu maksa kok hidupnya. Cuma kalau misalnya kakak lagi pengen, kali memang kakak bayangkan apa yang kakak pengen itu. Jadi kakak cerita kakak umroh Ram, kan dari segi ekonomi, dari segi apapun mungkin kakak nggak mampu gitu kan. Cuma kakak kayak ngerasa kayak kakak pernah loh dek ngapain sebelum kakak umroh pertama tuh saking kakak rindunya gitu kan. Kakak ada masalah, ya Allah mau pengen ngaduin ke depan Ka'bah semuanya kayak gitu kan. Jadi kakak kayak seolah-olah dinding kamar itu kayak kakak buat Ka'bah memang betul-betul nangis kayak gitu kakak kan. Ya Allah. Dan kakak anggapnya sekarang itu tuh kayak Allah, kayak mana ya cara bilangnya, kayak biar Allah tuh kasihan gitu, hambaku masa kayak gitu, dia udah menganggap itu Ka'bah, ya udah langsung panggil kayak gitu. Kakak apa ya seolah-olah, jadi kan Allah kayak kasihan gak sih sama kita? Iya kasihannya kayak gitu kan. Ya Allah Kak. Kakak kan kayak gitu loh dia, saking kakak ngapain ke Allah ibaratnya kayak gitu ya, saking kayak kayak manusia diapain lah kayak gitu maksudnya tuh. Iya. Memang kakak manusia aja kadang mau ada iba, apalagi Allah gitu Kak. Dinding kamar tuh kakak apa gitu kan. Kakak berasa kayak di depan Ka'bah kayak mau nangis kali kakak kayak gitu. Kakak membayangkan seolah-olah kakak memang dipegang Ka'bah memang kita tuh kayak menangis betul. Jadi kakak ngerasa ke umroh kemarin tuh bukan karena apa-apa, cuma kayak Allah kasihan sama kakak gitu, serius. Kakak ngerasa iya ini nih kayak apa ibaratnya gitu. Ngerti gak sih maksudnya Kak? Ngerti ya dek Kak, ngerti Kak. Kayak ya Allah gitu, Kak, Kak. nggak sampai kayak gitu loh Kak. Kakak mikir kakak kayak gitu biar Allah biar apa notice kita, biar kasihan gak sih gitu kan. Ya udahlah kasihan kali dia ini nganggap seolah-olah Ka'bah gitu. Kakak kan gitu, cuma kayak kita ya ngerti lah, jangan sampai kayak orang gila gitu mah. Kakak kayak gitu juga. Berarti kayaknya itu sih Kak, lebih maksudnya itu yang mungkin perlu ada ambil ilmu dari kakak itu adik tiru dari kakak itu berdoa itu memang kita harus benar-benar memasrahkan diri kepada Allah. Iya, kita enggak, iya bilang aja lah kita kayak lemah gitu, nggak ngerti doa ya Allah kayak gitu itu. Kakak emang iya, sikit-sikit nggak mau ngerti doa ya Allah kayak gitu, bimbing ya Allah gitu kakaknya. Ya bisa doa kakak, kalau mau dilepas sendiri kakak nggak bisa, kalau dicampak pun kakak kemana pun kakak nggak bisa. Kalau kayak Karina mungkin masih bisa nggak sih ada basic, kalau kakak memang kayak bergantung betul gitu sama Allah tuh, emang nggak bisa kakak dong. Kakak tuh dari kecil emang banyak bergantungnya gitu, ada besar makin cuma kita ya, kita merasa makin lemah. Iya, cuma itu lagi lah, nggak boleh bergantung sama manusia. Betul ya, mungkin itu ya Kak, yang maksudnya alhamdulillahnya kakak nggak bergantung sama manusia, kakak gantungan sama Allah gitu ya Kak. Ya nggak tahu sih, mudah-mudahan istiqomah, tapi entahlah. Emang iya kalau doa emang detail kakak nggak bisa dong. Makanya kakak tuh sering nulis nanti ada aja evaluasi kakak akhir tahun apa yang udah kecapai. Memang iya, itu kayak buku diary. Iya, tapi di situ bukan diary kakak kayak mana, kakak tuh berprasangka baik aja, alhamdulillah ya Allah makasih banyak kayak gitu kakak puji lah Allah. Kakak di situ menulis seolah-olah udah terjadi. Iya, kayak law of attraction gitu. Kakak belajar itu dari SMA nggak sih? Dulu ada sih kakak SMA, tahun berapa tuh kakak SMA, orang kayak menulis impian gitu tuh jadi kenyataan kayak gitu. Iya, kakak buat sampai sekarang kayak gitu, kadang tiap hari, kadang seminggu, pokoknya dalam seminggu ada harus kakak buat. Iya ya Kak, berarti itu tuh Kak salah satu menjadi kuncinya Kak. Tapi adik kira kakak nggak tahu tentang law of attraction itu? Tahu kakak. Makanya di situ kan ada visualisasi, ada apa namanya tuh, afirmasi, apa lagi tuh, scripting gitu-gitu. Sejak kapan kakak belajar itu? Nggak tahu sih sebenarnya kakak tahu itu dari SMA, cuma baru tahu itu law of attraction, menuliskan mimpi atau kayak mana itu baru sekarang di 2 tahun lalu. Kalau itu law of attraction. Oh iya benar. Hukum ketertarikan. Jadi apa yang kita pikirkan itu yang terjadi gitu kan. Kakak yakin? Kuncinya dia yakin aja Dek.
Kakak kemarin berdoa Sama kayak kakak yang affiliate itu kakak yakin? ah Sama kayak yang kakak affiliate itu kakak yakin dari awal? yakin aja, karena kakak kan iseng-iseng juga. Kalau kakak nih kok pastilah orang misalnya ada yang nge-spill pendapatan gitu kan, kayak ya udahlah kalau kakak kayak gitu. Iya. Bukan buat down sebenarnya, kalau apa juga gua ngapain kayak gitu kan. Iya maksudnya berarti kan sebelum kakak mencoba itu, sebelum kakak terjun ke situ kakak yakin ya berdasarkan pada apa namanya kayak modal kakak itu yakin juga gitu ya. Kakak tuh dulu yang kakak bilang yang juta tuh kakak tulis betul-betul ya Allah penghasilan tuh lebih dari 100 juta aku bilang gitu. Padahal di rekening kakak tuh nggak ada loh, Dek. Siapa pula yang menyangka aku tuh nggak ada kerja, ibarat kemarin itu cuma bidan berapa lah untuk mengapain kehidupan sehari-hari gitu kan. Berarti kakak tahun itu yang sebelum sama mencapai yang 100 juta itu kakak tulis ya kak? Iya, kakak mau kakak fotoin. Fotoin kak, Ini serius kak? ada apa kakak? Iya serius. Semua umroh tuh ya, Dek. Kakak tahu doang ya di rekening gitu ha. Ada loh cuma umroh gitu aja tuh menghilang, tapi beberapa bulan kemudian Allah cukupkan semuanya apa yang kakak apain. Tuh kakak evaluasi. Kakak kemarin affiliate kan nggak pernah ngerasain 1.000, kayak banyak kali 1.000, orang 10 aja orang dapat puluhan sehari gitu kan. Kakak mintanya ya Allah 1.000, kayak di luar nalar semuanya 1.000 sehari ini dapat lebih dari 1.000. Beberapa bulan kemudian memang iya gitu ha. Berarti scripting kakak bagus kak. Ya. Gimana kak? Kakak arsipkan sih. Oh kakak nulisnya di buku? Apa di mana sih? Di buku, cuma kemarin tuh kakak kayak mau ngapa gitu kan, kayak ngerasa nggak nyangka gitu, jadi kakak buat video gitu tapi udah kakak arsipkan. Di apa di ini di IG? Iya di IG. Ini ya bilang kayak udah kakak hapus soalnya. Nah nih, kemana skripnya? Ya, ini kakak Tia. Minggu 1 Januari 2023. Ini kakak betul-betul nggak punya tabungan loh, Dek. Maksudnya tuh ini betul-betul ya belum FYP kayak gitu Ini ya kakak, kontennya FYP semua, produk terjual di atas 1.000 ya Allah, kakak bilang gitu kan. Ini per hari tuh 1.000 waktu tuh. Padahal sebelumnya enggak loh, cuma puluhan gitu doang. Nah ini ya, itu sama langsung gitu kan. Beberapa bulan kemudian ini kakak tulis gimana cara ininya? Iya kayak gitu. Cepatin aja kak. Nah ini ya. Mana nih pendapatan di atas 100 juta kakak buat. Ini dalam Januari itu kakak enggak itu loh, Dek. Ini kan kakak baru mulai affiliate kan? Iya mungkin. Iya. Sebelum itu sih. Iya sebelum. Cuma kan kakak bilang kan nggak pernah apa. Cuma ya gitu, nggak ngerti kakak Kakak tulis aja, gak tahu berprasangka baik aja. Orang ada kemarin itu 100 juta kakak dapat. Jadi kakak ya Allah 100 juta kayak gitu Insya Allah kak. Ya, 100 juta nanti deh. Apa lagi ya? Ada satu lagi tuh. Satu lagi umroh. Nah semuanya dia 26 bulan 1 kan kakak umroh jadinya di bulan 12. Kak ajarin kali scripting tuh kak. Ada juga beberapa kali scripting loh kak. Tapi karena mungkin aku nggak tahu di mana salahnya. Aku tulis juga nyokak kayak gitu. Tapi mungkin aku tengok punya kakak lebih pendek. Punya aku panjang kali. Macam berdiari pula aku di situ. Atau aku salah mungkin ya itunya ya. Scriptingnya ya kurang. Nggak tahu ya. Aku juga kayak mana? Ajarilah di scripting. Intinya kak. scripting itu. Kok kayak gitu sih, Dek? Nggak apa-apa lah kak. Apa namanya? Berdoa. Kayak mana ya? Pokoknya doa aja lah, berprasangka baik sama Allah, habis itu yakin, udah berserah, nggak ada lagi doa selain itu. Nggak usah ditungguin, bukan ditunggu, Karena dia akan pasti ya kalau Allah iya. itu. Kalau sama ragu nggak bakalan. Kakak ini ajaib loh 2023. Gimana kalau ragu? Nggak bakalan terjadi, dia harus yakin. Yakin? Iya, yakin lah. Ngapain mau ragukan Allah gitu Jadi intinya misalnya apapun yang adik kerjakan hari ini, adik harus yakin itu berhasil. Baru adik. Iya, yakin aja lah. Tapi yakinnya jangan ketarik lagi, ragu-ragu bisa nggak ya gitu nggak bisa kayak gitu. Makanya selalu kalau misalnya kita udah berdoa tuh nggak usah ditungguin, dilepaskan aja, biarin aja gitu Tapi kalau kita tungguin
bakalan muncul keraguan itu nggak sih? Betul. Nggak usah dilepasin aja. Kalau kita lepas ya udah kita lupa. Yang penting kita yakin kita. Ada cerita ya kak. Jadi kan waktu kan kita kan kalau misalnya kita umroh itu kan kita pasti berdoa ya kak. Jadi kan kalau kita berdoa itu kan pasti kayak yang waktu di umroh itu kak. Itu di umroh itu kan pasti ada, kan katanya kan kalau misalnya di Makkah dan Madinah itu kan ada tempat saja buat berdoa kan kak. Jadi itu sebenarnya ada itu aku nggak tahu ya, mudah-mudahan jangan apa ya, mudah-mudahan Allah tuh aku masih berprasangka baik sama Allah gitu ya. Aku tuh berdoa loh kak, aku detail berdoa yang betul-betul melakukan umroh itu dengan effort gitu loh kak. Aku cari tempat-tempat yang besar itu aku usahakan gitu kak. Nah sampai sekarang ini kita cerita aja ya, sampai sekarang mungkin Allah belum tunjukkan, tapi aku yakin gitu. Aku yakin Allah tuh bakal kasih walaupun nggak sekarang gitu. Tapi memang namanya manusia kan kak, ada juga dalam hati gini, ya Allah aku minta kayak gini, kenapa satu pun belum ada yang dari doaku yang kayak gitu. Nggak boleh, itu menuntut Allah, nggak boleh kayak gitu pikirannya. Nggak boleh ya kak? Nggak boleh. Kalau menurut kakak sih jangan. Iya kak, kayak gitulah ada dalam pikiran adik tuh kayak gitu. Makanya dilupakan aja, makanya ada tawakal, berpasrah lagi, terserah Allah nggak lagi gitu. Kalau kayak gitu aja sih berdoa. Serius loh kak, aku usahakan loh kak tempat mustajab sana tuh kak. Aku bawa bacaan tuh memang betul-betul aku bawa di bawah mustajab tuh kak, berdoa aku. Ingat aku kak gitu dengan aku tulis detail-detail apa yang mau aku minta itu sama Allah gitu. Belum ya kak ya. Tapi pasti Allah kasih kan ya. Yang penting yakin ya, insya Allah. Makanya adik kemarin nanya sama kakak kan, kakak berdoa juga nggak kak kayak gitu loh kak? Berdoa maksudnya? Berdoa juga nggak kak di tempat yang mustajab berdoa untuk tempat berdoa itu kayak gitu Kakak iya sih, kakak usahakan, cuma kemarin tuh karena kakak gimana ya, ada mama kakak juga tipenya yang kurang kakinya sakit-sakit. Iya. Jadi kakak nggak bisa memaksakan kakak, makanya kak kayak ada lagi doa yang kakak panjatkan gitu. Ya Allah nggak bisa terpenuhi di sini, tapi kakak yakin one day bakalan bisa, insya Allah. Iya sih. Padahal kayak kak, kalau adik tuh merasa kayak gini kan, adik tuh merasa kalau adik tuh sebenarnya orangnya bukan yang kalau soal usaha tuh adik nggak meragukan usaha adik gitu. Tapi adik bilang tadi karena adik terlalu bersandarkan kepada usaha tuh lupa adik ilmu batin tuh kak, ilmu untuk mengikhlas tuh lupa adik. Iya betul. Padahal kayaknya itu lebih kuat ya kak. Iya lebih kuat itu rasa kakak pada usaha kita. Kadang ya di dunia affiliate aja deh, ada yang orang effortnya buat konten itu sebagus mungkin gitu kan, cuma dia nggak FYP, tapi ada orang yang cuma sembarangan doang gitu FYP kayak gitu, salah satu apanya rezekinya. Iya sih benar sih kak, itu benar sih. Nggak bisa kita patokkan juga kalau masalah rezeki kayak gitu kakak. Iya lagi masuk lagi. Iya kak, banyak orang yang dia tuh effort buatnya kan sebagus mungkin, yang kita tengok pun kayak bagus juga gitu kan. Cuma ada orang yang cuma sembarang doang, cuma tidak sengaja. Iya nggak sengaja, malah ngeri kan. Berarti Allah mau kasih rezeki sama dia nggak karena Allah mau gitu. Iya,